Ini kesaksian Sudarmono saat G30 SPKI yang jarang diketahui. Sudarmono yang dimaksud adalah Letjen Purnawirawan Sudarmono yang kelak sempat menjadi wakil presiden mendampingi Soeharto. Dalam buku, Saksi dan Pelaku Gestapo, Pengakuan Para Saksi dan Pelaku Sejarah Gerakan 30 September tahun 1965, Sudarmono menceritakan kesaksiannya saat peristiwa G30 SPKI meletus di Jakarta pada awal Oktober tahun 1965. Menurut Sudarmono dalam kesaksiannya, ketika peristiwa G30 SPKI meletus, dia hanyalah seorang perwira menengah biasa yang bertugas di kantor G5 Koti. Waktu itu, pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, tepatnya hari Jumat, sekitar pukul 7 pagi, kata Sudarmono, seperti biasa dia bersiap-siap pergi ke kantor G5 Koti di Merdeka Barat. Pagi itu, dia mendengar berita RRI yang berisi pengumuman tentang adanya Gerakan 30 September. Dalam berita itu juga dinyatakan operasi Gerakan 30 September ditujukan kepada jenderal-jenderal anggota Dewan Jenderal yang akan mengadakan coup terhadap pemerintah. Saya merasa berita itu aneh, tetapi saya belum dapat memastikan apa latar belakangnya. Di dalam hati saya bertanya apakah berita itu ada hubungannya dengan kegiatan PKI akhir-akhir ini, ungkap Sudarmono. Setelah dengar siaran RRI itu, kata Sudarmono, ia segera bergegas berangkat ke kantor untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas sambil memastikan keadaan yang sebenarnya. Dalam perjalanan sepanjang Jalan Sudirman belum tampak hal-hal yang khusus. Baru setelah sampai di perempatan Air Mancur, di muka Bank Indonesia terlihat beberapa prajurit memakai tanda pita merah di pundaknya dengan memegang senjata sedang berjaga-jaga. Namun, lalu lintas dapat berjalan biasa. Saya mulai curiga dengan keadaan itu dan meneruskan sampai di kantor. Kantor juga tampak sepi, tidak seperti biasanya. Ketua G5 Koti, Brigjen Sucipto yang biasanya lebih pagi sampai di kantor daripada saya juga tidak ada di kantor. Oleh salah seorang pembantunya, saya diberitahu, Pak Cipto hari itu tidak akan datang ke kantor, tetapi juga tidak mengetahui Pak Cipto berada di mana, kata Sudarmono. Setelah itu, kata Sudarmono, ia segera pergi ke kantor Departemen Hankam untuk mencari keterangan lebih lanjut. Kantor Hankam juga dalam keadaan sepi, tetapi dirinya sempat bertemu dengan Brigjen Worang yang menjabat Komandan Detasemen Markas Hankam. Brigjen Worang sempat bercerita mengenai penculikan beberapa perwira tinggi pimpinan Angkatan Darat, juga mengenai Jenderal Nasution yang akan diculik, tetapi sempat meloloskan diri dengan melompat pagar tetangga. Diceritakan juga oleh Brigjen Worang bahwa Ajudan Jenderal Nasution ada yang tewas dan mengenai pengawal Waperdam Leimena yang tewas ditembak oleh penculik berseragam Cakrabirawa. Pak Worang juga belum mengetahui secara pasti siapa yang melakukannya, baru dapat menduga-duga saja. Namun, dari pembicaraan kami berdua, kami menyimpulkan, gerakan itu dilakukan atau didalangi oleh PKI, kata Sudarmono. Karena menganggap sangat perlu mencari keterangan yang lebih jelas, kata Sudarmono, ia pun mengajak seorang rekannya dari kantor yakni Letnan Kolonel Abu Ismoyo untuk pergi ke Istana Negara. Lalu ke kantor staf Koti. Di situ ternyata juga kosong. Saya terus menyalakan radio untuk mendengarkan arta berita pada jam-jam tertentu. Tidak salah lagi, pada pukul 13.00 disiarkan sebuah dekrit tentang pembentukan Dewan Revolusi dan menyatakan Kabinet Dwikora Demisioner. Dalam dekrit itu juga dinyatakan, Dewan Revolusi menjadi sumber segala kekuasaan dalam negara Republik Indonesia yang sehari-hari diwakili Presidium Dewan yang terdiri dari Komandan dan Wakil-Wakil Komandan Gerakan 30 September, tutur Sudarmono. 1 jam kemudian, kata Sudarmono, keluarlah pengumuman yang disiarkan RRI, mengenai susunan 45 orang Dewan Revolusi yang diketuai Letnan Kolonel Untung Syamsuri. Selanjutnya, disusul pengumuman mengenai penghapusan pangkat jenderal dan menyatakan, pangkat tertinggi adalah Letnan Kolonel, sedangkan Bintara dan Tamtama yang turut dalam Gerakan 30 September dinaikkan pangkatnya 1 tingkat dan yang ikut gerakan pembersihan Dewan Jenderal dinaikkan 2 tingkat. Mendengar pengumuman itu, saya dan beberapa teman yang ada di kantor, seperti Abu Ismoyo, Gani Jemat, dan Murdiono sependapat, tindakan itu suatu coup terhadap pemerintah yang sah, yang dilakukan Dewan Revolusi yang dipimpin Letkol Untung. Siapapun yang ada di belakang gerakan ini harus diambil tindakan.
Di antara kami juga mulai membicarakan keadaan dan posisi Presiden Soekarno yang belum jelas keberadaannya, kata Sudarmono. Sore hari menjelang asyar, kata Sudarmono, ia mendapat telepon dari Brigjen Sucipto, Ketua G5 Koti dari tempat yang tidak disebutkan, seraya menyatakan, Komando Angkatan Darat sejak hari itu ada di Pangkostrat. Brigjen Sucipto juga menginstruksikan agar G5 Koti selalu mengadakan koordinasi dengan Kostrat. Saya juga diminta agar malam hari itu menemui Pak Cipto di Mes AL di Jalan Prapatan, kata Sudarmono. Dari koordinasi yang ia lakukan dengan atasannya, Sudarmono mengetahui, hari itu juga akan diadakan aksi untuk merebut kembali kantor-kantor vital yang dikuasai pemberontak, yaitu kantor Telkom di Jalan Merdeka Selatan dan kantor Studio RRI di Merdeka Barat. Sekitar pukul 19.00 disiarkan via RRI pengumuman Pangkostrat Maijen Soeharto tentang adanya perebutan kekuasaan oleh Gerakan 30 September. Tentang diculiknya 6 pati Angkatan Darat dan tentang Presiden Soekarno serta Menko Hankam merangkap Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Kasab, Jenderal Nasution dalam keadaan aman dan sehat. Saya menyimpulkan ABRI telah dapat merebut kembali kantor-kantor yang diduduki pemberontak, khususnya RRI, kata Sudarmono, pada keesokan hari tanggal 2 Oktober tahun 1965. Kata Sudarmono, ia telah dapat kepastian, Gerakan 30 September didalangi PKI berdasarkan bahan-bahan dokumen dan hasil pemeriksaan yang dilakukan ABRI. Ini sesuai dengan perkiraan kami semula, kata Sudarmono.